كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فاعلم إن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang jamaah salat subuh Masjid Nurul Yasin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ditakdirkan untuk bisa berkumpul bertemu di masjid ini dalam rangka menambah tabungan kita untuk kehidupan setelah kita tinggalkan dunia ini. Jadi dengan melakukan sholat subuh secara berjamaah, walaupun kondisinya hujan-hujan yang buat yang tua-tua, ya subhanallah, walaupun sakit lututnya, sakit betisnya, ya tetap datang ke masjid. Kondisi cuaca yang dingin seperti ini nih, perjuangan yang amat sangat luar biasa, ya. Dan semuanya akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satu tetes pun keringat yang keluar dari tubuh kita untuk kebaikan tidak tercatat, semuanya tercatat dan ada balasan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi di subuh-subuh dingin-dingin begini ini memang perjuangan berat, ya. Hanya sekedar untuk buka mata saja berat Pak Haji deh. Apalagi kalau melempar selimut, itu lebih berat lagi. Apalagi kalau pengantin baru lebih berat lagi. Ya, jadi ini kan tidak ada pengantin baru, pengantin lama semua kuda wajahnya ini. Jadi insya Allah perjuangannya tidak sesulit kalau masih pengantin baru, ya. Insya Allah. Dan kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang dengannya Allah Subhanahu Wa Taala utus kepada kita semuanya, memberikan contoh dan tauladan kepada kita semua. Buat siapa saja yang ingin selamat, apakah dirinya dengan keluarganya di dunia, di alam kubur, apalagi nanti di akhirat. Ya ada laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bahwa ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh yang terbaik buat kalian. Bagaimana tentang dirinya, sifatnya, bagaimana mengatur keluarganya, bagaimana interaksi sosialnya dengan masyarakat. Itu semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ketika beliau berdagang, ya semua itu ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh itu kita selalu dianjurkan untuk berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebagai bentuk kehormatan kita, dan ini merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita disuruh selalu berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini hari yang ke-18 puasa kita, berarti kita sudah melewati lebih separuh dari perjalanan puasa kita di tahun 1447 Hijriah. Jadi tidak lama lagi kita masuk ke 10 terakhir, kurang 2 hari lagi insya Allah kalau kita masih umur panjang, ya. Makanya itu kita hari ini saya dikasih amanah sama pengurus masjid, ya, untuk memberikan tausiah untuk saya sendiri khususnya, ya, dan untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bisa kita mengambil faedah dari nasihatnya para ulama ini, ya. Penjelasan siapa? Ibnu Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan tentang hadis tentang man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, hadis riwayat Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah. Dan beliau juga menjelaskan tentang man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Juga hadis Bukhari Muslim dari jalur Abu Hurairah juga. Dia mengatakan ini penilaiannya di akhir Ramadan. Akhir Ramadan. Jadi setelah akhir Ramadan itu ya diverifikasi ya kalau bahasa kita begitu. Tentang orang-orang yang berpuasa dan orang-orang yang sholat ini. Apakah layak orang ini puasanya mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30? Itu layak untuk diterima puasa dan memenuhi syarat untuk diampuni dosa-dosanya apa tidak? Ya, demikian pula sholat malamnya, sholat tarawihnya misalnya. Itu penilaiannya di akhir puasa. Ya, layak apa tidak ini sholat tarawihnya si fulan ini dan fulanah ini. Ya, mulai tanggal 1 sampai tanggal 29 atau tanggal 30. Di situ penilaiannya di akhirnya. Ya. Bukan di awal Ramadannya. Akhirnya. Karena hadis yang lain juga mengatakan begitu. Innamal a'malu khawatimuha. Jadi akhirnya. Tapi justru di akhir bulan puasa ini orang loyo-loyo datang ke masjid. Loyo-loyo datang ke masjid. Ada sebagian masjid yang sudah mulai digulung karpetnya sebagian. Ya, karena yang tadinya awalnya penuh sekali, bukan hanya penuh sekali. Ya, sampai meluber ke teras-teras. Kadang ada sebagian masjid sampai ke jalanan, ke lorong-lorong. Ya, begitu masuk. Ya, 10 kedua sudah mulai ini sebagian karpetnya digulung. Ini saya dapat di masjid begitu ada. Ada juga sebagian lampunya sudah dimatikan karena sudah tidak dibutuhkan lagi penerangan di belakang karena sudah tidak ada lagi orang datang untuk sholat. Nah, ini terjadi ya di sebagian masjid-masjid, ya, di kota apalagi di kampung-kampung, ya, itu. Jadi justru di akhir-akhir Ramadan itu penilaiannya di situ. Penilaiannya di situ. Jangan sampai kita bersemangat di awalnya, sementara di akhirnya justru itu finishnya. Ya, dan situ adalah penentunya. Ya. Apakah puasa kita dan sholat malam kita itu layak untuk diterima, memenuhi kriteria sebagai penghapus dosa apa tidak? Di sini di akhir bulan puasa ini, utamanya 10 akhir bulan puasa. Ya, oleh itu saya nasihatkan nasihat ini kepada diri saya dan kepada kita semuanya, untuk kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudariku semuanya, ya, untuk tidak melewatkan ya akhir dari bulan puasa itu justru harus lebih semangat daripada awalnya. Ya. Jangan hanya ketika umroh saja, ya. Kalau umroh saya lihat subhanallah di Masjidil Haram itu semuanya semangat. Semuanya semangat. Saya kadang-kadang berharap, ya, kalau di Saudi itu lihat orang puasa di sana semangatnya luar biasa. Termasuk orang-orang kita yang bingung, semangatnya luar biasa. Ya Allah, mudah-mudahan mereka semuanya saudara-saudariku dimanapun asalnya, ya, dari manapun asalnya, dari manapun daerahnya, dari manapun negaranya. Mudah-mudahan setelah mereka itu pulang umroh, ya, dari Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mudah-mudahan mereka pulang ke daerahnya, ke negaranya, tetap membawa semangat itu. Ya, ketika bulan Ramadan untuk tetap mengisi full, semakin hari semakin semangat untuk mengisi bulan Ramadan dengan amal-amal yang bisa menunjang bobot daripada ibadah puasanya. Ya. Saya waktunya terbatas. Kira-kira amalan apa saja yang nanti sesuai dengan waktunya yang dibutuhkan oleh seorang hamba untuk menggapai itu tadi, supaya kita dinilai sebagai orang yang layak menerima ampunan Allah Subhanahu wa taala lewat jalur puasa atau lewat jalur salat kita. Ya, kan 2 jalur sini nih. 3 jalur dengan nanti salat man qoma Lailatul Qadri aja 3 jalur. Ya, orang itu diampuni dosa sini. 1 lewat puasanya, 1 lewat salat malamnya, 1 lewat salat man qoma Lailatul Qadar, lewat 3 jalur. Ya. Pertama adalah dianjurkan untuk i'tikaf. Ya, i'tikaf. I'tikaf di masjid. Ya, bukan di kamar. I'tikaf di masjid. Ini
Hadis riwayat Bukhari Muslim juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asral awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma takafa azwajahu min ba'dihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa selamanya ya iktikaf di masjid ya. Jadi tinggal diam di masjid, beribadah di masjid. Ini 10 akhir Ramadan, dan ini bukan batasan. Makanya di sini ada ikhtilaf ulama tentang berapa lama orang itu dinilai sebagai orang yang iktikaf di masjid. Ya, kebiasaan Rasulullah 10 hari. Namun kalau kita lihat misalnya fatwa-fatwa para ulama, ya kalau yang mampu 10 hari itu luar biasa. Luar biasa, tinggal di masjid. Ya, karena ini ada Rasulullah lakukan 10 hari. Jadi kalau 10 hari berarti dia mulai malam tanggal 21 Hijriah itu, nah dia sudah mulai masuk masjid sampai nanti masuk malam lebarannya begitu. Tapi di sini ada penjelasan para ulama, karena tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Maka siapa saja, termasuk bapaknya Syekh bin Baz. Ya, ini mazhabnya Hambali, mazhabnya Asy-Syafi'i, mazhabnya Imam Ahmad. Walaupun hanya sebentar kita tinggal di masjid itu, tapi yang penting ada niat iktikaf, dihitung sebagai iktikaf. Lailan au naharo, malam atau siang hari. Kita masuk di masjid misalnya 1-2 jam, tapi niat kita iktikaf ini harus ada niatnya. Niat kita di masjid itu untuk iktikaf. Ya. Baik di malam hari maupun di siang hari, itu sudah dihitung iktikaf. Nah, yang afdalnya ya tentunya semakin lama ya semakin afdal iktikafnya. Yang bisa sepotong hari, yang bisa 1 hari, 2 hari, 3 hari, apalagi kalau bisa 10 hari itu luar biasa. Ya, iktikaf di masjid. Tapi betul-betul iktikaf di masjid digunakan untuk beribadah, bukan untuk main HP di dalam masjid. Karena kadang-kadang ada sebagian orang iktikaf di masjid, ya, tapi di masjid apa kegiatannya? Bukan beribadah dalam masjid. Baca-baca WA, baca-baca FB, ya, baca-baca apa lagi itu? TikTok, ada bikin konten. Halo guys, astagfirullah. Jadi masjid bukan begitu orang iktikaf. Orang di iktikaf itu diisi dengan ibadah, zikir, baca Quran. Ya, kadang juga sebagian saya lihat ada orang yang iktikaf ngumpul duduk-duduk 1-2-3 ngobrol lagi, ngobrol-ngobrol yang tidak ada kegiatan tidak ada yang kaitannya dengan ibadah iktikaf. Itu loh. Ya diobrolkan apa? Dagangannya, jualannya. Nah, jadi orang iktikaf itu, iya namanya iktikaf. Ya. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul kita gunakan waktu itu untuk beribadah, bukan untuk mengobrol yang lainnya. Ya, atau kalau kita tidak punya kemampuan untuk iktikaf, beri fasilitas orang-orang yang mau iktikaf. Ya, jangan sampai ada saudara-saudara kita yang mau iktikaf. Jangan ditutup masjidnya. Kasih kesempatan orang iktikaf. Ya. Nah, kita sudah tidak iktikaf, ada orang yang iktikaf, kita tidak fasilitasi, justru kita larang, itu dapat dosa kita. Ya. Jadi kalau kita tidak mampu untuk iktikaf, jangan membenci orang iktikaf, ya, jangan mengusir orang iktikaf. Ya. Tapi yang paling baik kalau kita tidak mampu untuk iktikaf, beri fasilitas orang untuk bisa beriktikaf. Apalagi kalau bisa menyediakan sahurnya, bukanya, yaitu sesuatu yang amat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, satu ya itu. Singkat-singkat saja karena waktunya mepet. Terus ini yang kedua adalah diisi dengan qiyamul lail. Karena ada hadisnya tadi sudah saya baca ya, hadis riwayat Bukhari 1901 dari jalur Abu Hurairah. Man qama lailatal qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri bukan berdiri apa, jangan sampai kita sekedar berdiri main domino atau apa, main piano, bukan ya. Berdiri sholat ya. Di malam Lailatul Qadar yang dijelaskan oleh Rasulullah,
taruh Lailatul Qadar fil witri min asril awakhir min Ramadan, pada malam-malam witir, malam-malam ganjil di 10 terakhir bulan puasa. Jadi berdiri untuk sholat, bukan berdiri untuk kegiatan yang lainnya. Ya, ada juga orang iktikaf di masjid tidur melulu di masjid. Ini orang iktikaf atau orang apa ini? Ya. Atau orang mungkin di rumah lagi ada masalah dengan istrinya. Ya, mencari pelarian tempat untuk daripada dia pergi kemana lah, buang-buang ongkos dan bisa dibaca sama tetangga, dibaca sama mertua. Akhirnya pelariannya ke masjid. Akhirnya di masjid apa? Tidur melulu di masjid. Ya, rugi Pak. Jadi gunakan malam itu untuk sholat malam, walaupun awal malam dia sudah tarawih. Baik di Masjidil Haram itu, Madinah itu, dia sholat kalau akhir Ramadan, sholat malam, sholat awal malam itu 10 rakaat ya, 10 rakaat sekarang. Saya pernah dapati 20, saya juga sekarang ini pernah dapati gitu. Sholat 13 dengan witir, saya juga pernah dapati 23 dengan witir. Akhir-akhir ini di Masjid Nabawi sama Masjidil Haram itu 13 sama witirnya. Tapi tetap durasinya tetap 1 juz, satu malamnya. Dan itu dijelaskan oleh Ibnu Qudamah radhiyallahu disunnahkan sunnah khutmah marratan fi Ramadan. Satu Ramadan itu tamat 30 juz Quran tarwih. Itu dianjurkan, bukan wajib ya, dianjurkan. Sholat tarwih itu untuk sholat malam itu selesai ya 30 juz selama Ramadan. Umar itu bisa marrota ini sampai salasa marroh. Zamannya Umar. Ya, sholat malam atau sholat tarwih itu sampai tamat 2 kali 30 juz, kadang juga 3 kali 30 juz. Makanya di Ubay bin Ka'ab itu dia jadi imam sholat tarawih itu mi'ataini ayah, satu rakaat. Jadi 1 rakaat itu 200 ayat. Ya, 200 ayat. Ini kan 200 ayat. Kita 2 ayat saja bilang, lampe na tuh pengumpulna imbangnya deh. Nah, jadi 200 ayat. Zamannya Umar. Nah, kita tidak mungkin akan bisa menyamai mereka. Tidak mungkin akan bisa menyamai mereka. Jadi 200 ayat satu rakaat 200 ayat, bukan 200 ayat itu 8 rakaat atau 10 rakaat. Satu rakaat itu 200 ayat. Ya. Maka ya di zaman sekarang kita ini karena kita itu mengalami degradasi iman, turun imannya. Anjana tamaki karena jo surah lagua. Ya, surah bodoh-bodoh lagi pernah sabihisma halata alal insan. Al-wasiyah nabe lah bisa ngene. Ya, itu ada surah pendek saja. Jadi itu dianjurkan untuk kalau bisa ya. Nah, ini bukan wajib ya, saya katakan bukan wajib. Dianjurkan orang sholat tarawih, sholat malam itu selama Ramadan itu minimal dia bisa tamat 1 juz. Ya. 1 juz itu paling lama 1,5 jam kali baca tartil. Kadang-kadang kalau dibaca tartil itu jam 9, kita taruh di Masjidil Haram itu mulai jam 9, jam 11 selesai. 2 jam ya. 2 jam. Atau kadang kalau yang tengah malam yang 10 terakhir itu jam 2 mulai, karena kalau dipercepat imamnya kadang setengah 2, jam 3 selesai. Jadi 1,5 jam, kadang 2 jam, rata 2 jam. Itu 1 juz. Ya. Kalau di negeri kita itu, apalagi ke daerah Jawa ada yang 20 rakaat 10 menit. Wah, tak mau. Semua aku menawari boko. Ya banyak kena. Al-Fatihahnya satu napas. Al-Fatihahnya. Ada masjid kadang-kadang habis Al-Fatihah, Toha, Allah Akbar langsung ruku. Ada Pak begitu tuh. Baca misalnya Yasin, Allah Akbar langsung ruku. Ada. Astagfirullah, karena mari bukan sambayang. Ya. Jadi
kegiatan 10 akhir Ramadan itu, walaupun kita sudah sholat di awal malam, sudah di Masjidil Haram, di Masjid Nawawi, awal malam itu tanpa witir. Tanpa witir. Jadi mereka witirnya di sholat akhir malamnya. Ya, itu. Kalau yang sudah witir ya tidak usah witir lagi, bisa sholat malam lagi. Untuk berapa jumlah rokaatnya terserah kemampuannya. Bagaimana panjang rokaatnya, kalau sholat sendiri terserah, biar surah Al-Baqarah satu rokaat ya silahkan baca saja kalau sendiri. Ya, kalau untuk saat kita sekarang ini, kalau kita jadi imam baca surah Al-Baqarah, kan moko. Barisan lagi, lampa tersedia-sedia. Lampa tersedia-sedia ya. Jadi diperhatikan sholat malam. Dan ini saya anjurkan sama kawan-kawan yang punya hafalan. Ya, hafalan itu dia murojaahnya paling bagus kalau lagi sholat. Gitu loh. Karena kalau kita tidak sholat, mau murojaah itu berat sekali. Jadi orang sudah terbiasa sholat malam, itu satu malam bisa 1 juz murojaah. Kalau dia punya hafalan misalnya 10 juz kan bisa 3 kali tamat dalam 1 bulan itu. Kan setiap mau 10 malam dia murojaahnya selesai 10 juz. Itu loh. Begitu cara murojaah kalau santri biasa begitu. Ya. Jadi kalau sholat malam 1 juz, nanti sholat duha bisa 1 juz. Jadi dia murojaahnya 1 hari, murojaah tanpa sengaja ya, lewat sholatnya sudah 2 juz setiap hari. Sholat malam 1 juz, sholat duha 1 juz, ini 2 juz. Jadi insya Allah tidak bakalan hilang itu hafalan. Nah, adapun surat-surat yang orang-orang yang hafalnya juz 30, itu gampang, lebih gampang lagi murojaahnya. Itu dipakai sholat-sholat sunnah. Terutama sholat-sholat sunnah yang ba'diyah itu, yang waktunya panjang. Baca di situ. Itu selesai itu. Nah, setiap hari bisa selesai. Kalau kita baca di sholat-sholat sunnah kita itu. Yang hafalannya bukan 30 juz, juz 30. Ya. Itu tidak bakalan hilang. Masa kita dari kecil sampai TK, sampai SD, SMP, mahasiswa, masih itu terus hafalannya tidak tambah-tambah. Tapi kalau rumah mau tambah, usaha mau tambah, bahkan istri saja mau tambah. Tapi hafalannya tidak tambah-tambah, itu terus. Baru mau masuk surga, gimana caranya itu? Masuk surga santai-santai melulu. Aduh, kita kerja saja bersungguh-sungguh padahal hanya untuk dunianya sementara, mati-matian kita berkelahi dengan saudara, berkelahi dengan ipar, berkelahi dengan tante, berkelahi dengan om, berkelahi dengan tetangga. Itu hanya untuk perkara dunia yang kita tahu bahwa itu hanya sementara. Sungguh-sungguh perjuangannya sampai titik darah penghabisan. Ini kita berjuang ingin masuk surga, ingin dijauhkan dari neraka, tapi santai-santai saja. Tidak ada peningkatan dari tahun ke tahun, begitu-begitu saja ibadahnya. Sementara umurnya semakin pendek. Ya, tanah kuburannya semakin dekat. Nah, dengan tanda tanya mulai ada ubanannya, sakit melututnya, kabur penglihatannya, itu kan tanda-tanda bahwa sudah mulai sedikit demi sedikit sudah mendekat kepada akhir finish kehidupannya. Tapi ibadahnya begitu-begitu saja. Tapi kalau untuk dunia semangatnya luar biasa. Kursi-kursi papangan lo. Tena dodo tena mangang. Urusan lino. Tapi untuk akhirat hujan-hujan sedikit cabe, bawa si bela. Astagfirullah, ya. Nah, habis waktunya ini, ya. Ini mangqama lailatul qadri imanan ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat di malam Lailatul Qadar, dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, malam itu diampuni dosanya. Atau beda tadi dengan puasa Ramadan, beda dengan sholat tarawih, beda. Nanti dia penilaiannya di akhir Ramadan, ya, paham ya? Tapi kalau sholat Lailatul Qadar, berdiri ya tengah malam, dia sholat, kebetulan dia ditakdirkan sebagaimana harapannya ingin berjumpa dengan Lailatul Qadar, malam itu juga dia diampuni dosanya. Itu, iya. Masa kita loyo-loyo, Pak? Sementara orang di penjara saya cari remisi. Ya, sembarang dia bikin, dia sogok apa tugasnya atau apa supaya dapat remisi. Masa ini kita dapat remisi langsung dari Allah, dibayar cash. Siapa yang dia punya dosa? Semua punya dosa. Mau ustaz, mau kiai, mau siapa banyak dosanya.
Mau puasa tidak puasa ya, tetap dosa itu berjalan terus dari mata, dari hati, dari kaki, dari tangan, ada semua dosa itu. Tidak ada orang yang punya dosa. Dari ini, dari HP-nya. Memang tidak pergi ke THM, tapi THM ada di sini, di HP-nya. Memang dia tidak berjudi ke sana cari-cari tempat untuk judi, tapi di sini ada judulnya. Ya. Nah itu masa kita tidak mau diampuni dosa? Ya. Hanya dengan 10 terakhir tiap malam kita sholat Lailatul Qadar. Ya, insya Allah kata Ibnu Rajab langsung cash diampuni dosa-dosanya. Ya, itu Pak. Masih bisa? Amal kalau masih bisa sedikit. Yang penting mau ki duduk. Kalau pergi toha itu. Nah, tuh jangan Rob bicara ale-ale. Ya, yang kedua. Yang ketiga, apa? Diperbanyak di akhir Ramadan untuk membaca Al-Qur'an, ya. Bukan koran, tapi Al-Qur'an. Ini sudah hari ke-18. Nah, minimal yang punya target apa namanya? 30 juz 1 bulan ini minimal sudah berapa? 17 juz, atau hari ini hari ke-18 minimal sudah 18 juz. Ya. Dia bacaannya. Ya. Ada yang sudah 18 juga alhamdulillah, berarti dia targetnya. Nah itu Pak, generasi kita betul sekarang ini yang paling banyak. Itu anak-anak kita itu, anak-anak dari kaum muslimin. Jadi targetnya kalau 1 bulan 30 juz, sekarang minimal ya 18 juz sampai hari ini. Alhamdulillah dia sudah bisa 18 juz. Ada yang baru 18 lembar, ya. Ada yang baru 18 halaman, ya. Lumayan, ada yang baru 15 baris, ya. Ada yang 18 huruf. Terus Al-Fatihah itu kan lebih dari 18 huruf. Ya. Ada yang jangankan membaca, menyentuh saja belum sempat menyentuh Pak, sudah hari ke-18. Ya, jangankan membaca, menyentuh saya belum sempat menyentuh Al-Quran sampai hari ke-18. Itu apa dia sentuh? Balu-balu nah yang punya jualannya melulu 24 jam habis waktunya untuk jualan. Mohon maaf yang jualan kan tidak semua penjual begitu ya. Kunci gak deh, kunci gudang, ya itu yang disentuh. Orang bersedih, sebagian kaum muslimin bersedih karena mau ditinggalkan oleh Ramadan karena dia ya apa namanya, jangan sampai ada rasa kekhawatiran tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Itu membuat dia sedih. Bersedih. Tapi ada orang sedih di akhir Ramadan karena apa? Barangnya belum laku. Kan nyetok barang di gudangnya itu. Gudang 1, gudang 2, gudang 3, ada yang kurma, yes, stok barangnya, ada yang pakaian-pakaian gamis, ya. Ini sudah hampir akhir Ramadan ini, belum goyang gudang 1, gudang 2, anu nintrang kan. Nah, dia gelisah bukan karena mau ditinggalkan berpisah dengan bulan Ramadan, bukan. Pisah karena dagangannya belum laku, dagangannya belum habis, stok barangnya masih banyak. Itu yang membuat dia itu tidak sempat pegang Quran saja, tidak sempat. Dan ini bukan fitnah, perhatikan itu orang. Kalau kita lagi berangkat pergi tarawih itu, ada orang di pinggir-pinggir jalan itu jualan, kasihan. Masya Allah, dia sudah 2 rugi kerugiannya, sudah tidak pergi tarawih, ya rugi juga tidak ada yang beli. Kenapa? Karena orang sibuk pergi tarawih, dia sibuk dengan jualannya, rugi. Ya, maka kata para ulama apa? Wa man lam yaghfir lahu fi Ramadan, barang siapa yang tidak diampuni dosanya pada bulan Ramadan, lam yakul lahu lam yakul yaghfir lahu fi ma siwahu, maka kemungkinan besar dia sulit diampuni dosanya kalau di luar Ramadan. Di bulan suci Ramadan saja dia tidak gunakan itu waktu untuk mencari ampunan Allah, apalagi di luar bulan Ramadan. Betul. Seperti ucapannya siapa itu loh? Ibnu Rajab juga kalau tidak salah ya.
Falamma kathurat asbabul maghfirah Ramadan. Begitu banyaknya Allah Subhanahu wa taala menyediakan jalan-jalan menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Tadi itu lewat puasa, lewat salat malam, lewat salat Lailatul Qadar. Iya. Kana alladzi tafunahu maghfiratu fi. Barang siapa yang tidak diampuni dosanya dalam bulan suci Ramadan. Goyatul khidman. Orang ini adalah orang yang celaka betul dia. Celaka betul. Kenapa? Karena belum tentu dia akan ketemu dengan bulan puasa yang akan datang. Ya olehnya itu gunakan ini baca Qur'annya Pak. Baca Qur'annya. Kita lihat ya para ulama kita. Misalnya Aswad bin Yazid itu ulama tabi'in yang kira-kira hidup tahun 74 Hijriah. Ya, karena Yazid yakhtubul Qur'ana fi Ramadan fi kulli lailataini. Jadi Aswad bin Yazid itu menyelesaikan bacaan Qur'annya di bulan Ramadan itu setiap 2 malam atau 2 hari dia tamat satu Quran 30 juz. Jadi setiap 2 malam tamat 30 juz 30 juz. Ya, adapun di luar Ramadan setiap fi kulli usbu', setiap 1 pekan dia tamat baca Qur'annya 30 juz. Oh, jadi kok pernah pernah lebat di Malang ya. Ditongko baji-baji korang di sapu-sapu po ini ditangkasi. Nampak ni Yanjo ini lapak baji-baji ni Bonenjo parok-parok di bagian di pantama di lemari ya. Iko anci di lemari ya. Siapa ini timba? Rumah lampu oleh kenapa ditimba? Ulama tidak begitu. Mereka di luar puasa, di luar bulan Ramadan tetap dia baca Quran. Rata-rata para ulama itu setiap 1 pekan dia tamat 30 juz. Kalau bulan puasa, ini seperti ini Aswad bin Yazid itu setiap 2 malam tamat 30 juz. Ya, itu ulama yang lainnya misalnya Qatadah juga itu ulama tabi'in, dia kalau salah masih salah satu muridnya sahabat Rasulullah SAW Anas bin Malik. Ya, beliau itu yahtubul Qur'ana fi kulli setiap 1 pekan di luar Ramadan juga sama menyelesaikan tamat 30 juz setiap 1 pekan di luar bulan Ramadan. Wa idza dakhala Ramadan apabila masuk bulan Ramadan fi kulli thalath khatama fi kulli thalath setiap 3 hari. Jadi kalau 3 hari 30 juz 1 hari berapa? Berapa? 10 juz. 10 juz ya. Itu 1 juz Pak. Kalau saya biasa coba baca cepat 1 juz itu sekitar 15 menit kalau kita baca cepat. Jadi kalau 30 juz kan hanya 1,5 jam. 1,5 jam. Kalau kita baca cepat, saya coba semua ini. Kalau kita baca agak lambat sedikit, 1 juz itu 20 menit. Jadi 10 juz hanya butuh waktu 2 jam. Kalau kita baca agak lambat lagi, 30 menit 1 juz. Jadi kalau 10 juz, 3 jam. Ya itulah kita baca lambat. 3 jam. Nah 24 jam itu kan sisanya masih banyak sekali. Sisanya banyak sekali. Hanya 3 jam itu kita baca lambat. Saya baca lambat sekali. Saya pernah coba itu baca cepat. Seperti tadi yang Aswad bin Yazid. Saya baca 15 juz 1 hari karena target 2 hari. Pernah saya coba karena 3 tahun yang lalu. Bisa. Nah akhir-akhirnya saya seharusnya naik Pak, saya turun lagi nih, sudah 2 tahun itu turun. Ya 1 hari hanya 10 juz. 10 juz. Kita duduk sebentar saja habis salat subuh misalnya itu bisa sampai 3 juz, 4 juz, 5 juz. Kalau triknya kalau mau bagus begini, duduk begini. Yang orang tua ya, kalau yang muda kan no problem biar mau di rumah dilatih dan sebagainya. Yang tua Pak, kalau mau tahan-tahan, cari kursi di rumah ya. Terus kasih bantal ini kursinya, pakai meja begini, bisa tahan lama kita mengaji. Bisa sih sampai 1 jam, 2 jam. Nah ini
Tips dari saya. Karena saya begitu. Kalau di meja itu bisa sampai satu kali duduk bisa sampai 5 juz, 7 juz. Satu kali duduk, ya. Jadi harus semangat ki. Ya. Kemudian tadi qadar apa? Wa idza dakhalal asra, apabila masuk 10 terakhir, ya, bacaan Qur'annya apa? Fi kulli lailah. Setiap satu hari satu kali tamat. Jadi 10 hari terakhir 10 kali tamat. Itu. Jadi kalau tadi itu kalau 30 menit, berarti kalau 30 juz berapa lama? 9 jam ya. 9 jam. Bisa. Satu hari satu kali tamat. Ya. Kalau orang Indonesia kan katanya pasar Syafi'i. Nah ini pinawang kau. Nak Syafi'i mantan aku berarti marah. Marah yang ada kan pinawangi. Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Syafi'i. Disampaikan oleh Rabi'ah bin Sulaiman, salah satu murid beliau, karena Syafi'i, guru saya Imam Syafi'i, yahtimul Qur'ana fi Ramadan sittina khatmatan. Ya, guru saya Imam Syafi'i itu kalau Ramadan menamatkan bacaan Qur'annya 60 kali tamat. Ya. 60 kali tamat Imam Syafi'i. Berarti satu hari berapa kali tamat bacanya? 2 kali. Siang hari 30 juz, malam hari 30 juz. Itu Al-Imam Syafi'i. Siapa itu ikut Imam Syafi'i? Ikuti itu beliau. Ayo, jangan ikuti yang enak-enak saja. Itu para ulama kita ya, membaca Al-Quran di bulan Ramadan, apalagi di akhir Ramadan. Mereka semangat sekali. Kita sibuk dengan dagangan, sibuk dengan HP. Iya, baca Quran tak sebentar. Nah, tutup misalnya. Kalau HP berjam-jam, bukan hanya anak-anak, ya, kakek-kakek sama semua. Kadang berhadapan di situ, bapak, anak, cucu, mantu. Nah, ada semua itu masih buka HP berjam-jam. Tapi kalau baca Quran, wah, malasnya luar biasa. Saya tadi malam lewat pulang tuh, mana pulang sholat tarawih, ada itu apa itu warkop kencana apa sih itu, penuh orang. Tuh, orang tidak pikir tadi masjidnya kosong. Dekat warkop itu ada kurang lebih 100 meter ada di situ. Tadi malam saya sholat tarawih. Kurang jamaahnya Pak. Begitu saya pulang dari sholat itu, penuh itu warkop itu. Orang di situ itu sholat tarawihnya. Tarawih di warkop. Bukan sholat tarawih di tarawih di warkop. Penuh itu warkop itu Pak. Nah, ini ada orang-orang begini nih. Kalau di masjid maunya cepat, kalau di warkop berjam-jam. Itu orang yang biar masjid itu bagus bagaimana Pak? Iya. Panitia itu sudah kasih, wah kurang bagus interiornya kasih bagus, sampai kalau mau bulan puasa itu catnya diganti ya supaya orang nyaman di masjid. Kurang dingin Pak, ditambah lagi AC-nya, ditambah lagi kipas anginnya supaya orang betah di masjid. Tapi orang di masjid itu paling gelisah Pak. Tak sebentar-sebentar, jam dilihat kalau di masjid orang, tak sebentar, jam. Gelisah. Kenapa kan? Kenapa begini modelnya orang ini mau masuk surga? Kalau di masjid gelisah. Kenapa? Fisiknya di masjid, pikirannya, hatinya, jiwanya di tempat lain. Itu masalahnya. Orang yang berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala fi dilli yauma la dilla illa dillah. Ya, orang yang berada di naungannya Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada lagi naungan di akhirat kelak, nanti ada orang yang qalbuhu mu'allatun bisjid, hatinya terpaut dengan masjid. Di mana saja selalu ingat masjid, di mana saja gelisah dia terus kalau tidak masuk masjid. Itu salah satu cirinya. Kita beda generasi kita ini. Justru kalau di masjid ingat yang lain, gelisah kalau di masjid. Tak 10 menit seakan-akan 10 jam di masjid itu, gelisah. Iya. Kadang-kadang kita juga risih. Hari Jumat misalnya, kita baru 10 menit. Khutbah Jumat itu orang sudah pada lihat jam. Ya, atau kita lagi misalnya suruh ceramah tarawih, kan kita dikasih waktu rata-rata masjid itu 15 menit. Baru 10 menit, 8 menit sudah begini nih orang. Jadi kita itu tidak konsentrasi juga Pak. Iya, tidak konsentrasi. Gelisah di masjid. Iya, seakan-akan merasa rugi sekali kalau lama di masjid. Nah ini kita kan disorting sama Allah. Disorting.
Namanya kitabum markum, kitab rekaman amal. Masa kita tidak bangga direkam sama malaikat sebagai pelengkap rekaman kita nanti kalau di akhirat kita terima catatan amal kita itu. Nah, itu loh. Kamu di suatu lagi di masjid. Lama kau di masjid. Hari ini sekian lama kamu di masjid. Nah, dibandingkan kalau kamu lagi di pasar, lama kamu di pasar itu. Di mall, ya, biasa berjam-jam, tidak, luhur nih. Ya. Padahal berjam-jam di mall. Tapi kalau di masjid gelisah. Ya. Jadi itu bayang. Nah, habis ya. Sudah nih. Nah, kan gelisah nih mau boleh balu-balu tahu. Ada yang mau ngantor juga ya. Punya kantor. Mohon maaf ya kalau menyinggung. Ya. Tidak sengaja menyinggung, cuma menasehati. Ya. Nah, terus paling terakhir ya, masih banyak sekali sebenarnya kalau mau dibahas. Nah, ada namanya pencuri Ramadan. Nah, ini pencuri Ramadan. Pencuri di bulan Ramadan. Ya. Pencuri Ramadan itu tidak seperti pencuri yang kita lihat itu, orang ambil barangnya orang. Ya, pencuri itu apa? Pencuri Ramadan. Ya, ini dapur kita mencuri waktu kita. Mengurangi jatah kita untuk aktivitas ibadah. Tidak dilarang ibu-ibuku yang terhormat. Ya, karena ibu-ibu kita semuanya niatnya bagus mau menjamu tamunya di saat nanti lebaran, mau menjamu tamu-tamunya, kemanakannya, cucu kalau datang. Ya. Tidak dilarang dan itu adalah sesuatu yang mulia. Tapi jangan kesibukan itu kemudian kita lalai dari mengisi bulan suci Ramadan itu dengan ibadah kita. Sekarang kalau kita mau tumbuh rasa bisa mini pesan. Tera kamar riolo nyemai. Motor di kampung aleleko unti. Orang Selayar pulang ke kampung, yang jadi ponto ke jadi ponto, hanya untuk ambil daun pisang. Iya pak, mengaleleko unti. Pada buras pada tumbuh. Dengan niat jika tenang baru pak WTN sang kamaleko unti dari kampungku. Hanya untuk itu tuh capu waktu lap juga waktu. Nah sekarang sudah bisa kayak pesan. Ini tidak capek-capek ki, uang tak yang bikin. Jadi tidak habis tenaga tadi dapur. Kasihan saya kasihan sama ibu-ibu. Bukan karena saya sudah tidak punya ibu dan tidak punya istri, bukan. Kasihan ya ibu-ibu habis waktunya di dapur. Gara-gara bapak-bapak ini. Ya. Ini banyak sudah dijual pesan mami ki. Kita kalau pesan 1 juta itu bikin tumbuh pura, jahit sekali. Kita beli labu sih. Iya. Kue juga begitu. Jangan sekarang banyak kue lebaran dijual sudah banyak itu. Ya, kita ya, tidak perlu di depan dapur kepanasan di depan oven, mutu kali-kali ya, lihat rupanya. Habis nanti kesekinker itu untuk kasih baik lagi kita punya muka, karena panasnya oven itu. Banyak dijual sekarang itu kue kering itu, kue lebaran. Dari kami kaman hanya kualitasnya sesuai dengan harganya. Nah, yang enak-enak itu banyak menteganya, enak-enak juga, tapi enak juga harganya. Ya, yang kualitasnya rendah kurang menteganya. Mana Pak Rembasan dan repek. Ya, lampur togi. Gasing. Tep perlu gigi meneh kokkoki. Tep perlu gigi meneh kokkoki. Karena ya tehnya mentega, goreng mentega. Nah, ya, jadi jangan ya, bukan dilarang ya, bukan dilarang, tapi kurangi waktu kita itu untuk habis waktu kita itu di dapur ya. Jadi pencuri, salah satu pencuri Ramadan. Yang kedua pencuri Ramadan itu apa ya? Itu diskon lebaran itu ya, bikin ibu-ibu itu pusing ya, diskon ya, tempat-tempat jualan apalah itulah ya, fashion pakaian anak-anak, pakaian untuk cucu, pakaian untuk suami mengejar diskon padahal itu hanya market penjualan saja. Harganya dikasih naik dulu, ya, kemudian dikasih tulisan diskon 50%. Nah, itu market penjualan begitu. Itu kejar-kejar diskon orang, waduh habis waktunya untuk cari diskon, ya, di mana-mana itu diskon. Terus ada yang habis waktunya di jalan-jalan melulu sama cucunya sama anaknya. Akhir bulan puasa, jadi lalai dari mengisi bulan Ramadannya, akhir Ramadannya dengan beribadah kepada Allah ya. Ini saja karena waktunya singkat. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita semuanya.
kaum muslimin dimanapun berada untuk selalu kuat imannya, ya, bertambah terus ketakwaannya sampai datangnya nanti ajal menjemput kita masing-masing dalam keadaan kita sudah siap untuk menghadapinya. Ya, terus kita bersyukur Pak, ibu-ibu saya, bapak saya bersyukur kalau kita mau berbuka ada hidangan di depan mata kita untuk pakai buka, ya. Bersyukur kalau kita mau makan sahur ada hidangan yang tersedia di meja kita. Ingat saudara-saudari kita ada yang nasibnya tidak seperti kita. Kemarin itu saudara-saudari kita yang 1 bulan yang lalu kena musibah di Sumatera itu, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh itu masih sampai saat ini masih banyak di pengungsian ya. Jadi puasa mereka di pengungsian. Coba bagaimana kalau itu terjadi sama keluarga kita ya. Jadi tetap doakan mereka dan kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat kesusahan mereka semuanya. Lebih kurangnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.